aneh ya, berkumur-kumur ya sekarang. Kumur-kumur saat bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-34. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia istinthar atau menghirup air dan menghembuskannya sebanyak 3 kali. Karena sungguhnya syaitan itu bermalam di tempat atau di lubang hidungnya. Ini sudah ya? Iya, perasaan. Iya, terakhir itu ya. Nah, taib. Kesimpulannya bahwasanya kita dianjurkan atau disunahkan saat bangun tidur itu menghirup air, kemudian menghembuskannya, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, sebab itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu juga ya kadang menginap atau tidur di tempat-tempat yang jorok, ya, termasuk diantaranya lubang hidung. Nah, syaitan itu juga makan, syaitan itu juga minum, syaitan juga kencing, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wa anhu radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdhu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Nah, ini etika ketika kita bangun tidur, jangan langsung mencelupkan tangan ke bejana, ke timba, ya, ke
kolam atau tempat yang berisi air sampai dia mencuci sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya. Ada yang tahu di mana tangannya bermalam? Ya. Tentunya tidak ditahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan di sini idza staiqadha ahadukum min naumi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ini umum mencakup laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, maka jangan dia mencelupkan tangannya ke air, ke bejana sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Nah, al-ina ma'lum, dan ina atau bejana itu adalah hal yang dimaklumi. Wa yajri al-hukmu aidan hatta walau ala ghairil ina. Dan hukum ini juga berlaku walaupun bukan di bejana. Ya, jadi misalnya kolam. Ya, atau drum. Ya, atau yang lainnya. Ini juga berlaku. Falau fayaghsilu yadayhi hatta walau kana hunaka hanafiyah yaghsilu yadayhi. Jadi dia mencuci kedua tangannya. Ya, sampai kalau di sana misalnya ada keran, dia juga lakukan hal itu. Ya, jadi sebelum berwudu, misalnya dia putar keran, jangan langsung dia berwudu, tapi dia cuci dulu kedua tangannya melalui keran tersebut. Nah, apa hikmahnya? Al-hikmatu, kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, hikmahnya fa innahu la yadri aina batat yaduh, yakni qad tusibul yadu najasatan. Iya. Karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Maksudnya bahwasanya boleh jadi tangannya itu menyentuh atau menimpa najis. Ya, menimpa najis. Fanaghsiluha, maka kita mencucinya. Nah, wa fil ina'i akid li'alla yatanajjasa dalikal ina. Dan di bejana itu lebih ditekankan, kenapa? Supaya bejana itu tidak ternajisi. Jadi misalnya ya apa namanya, tangannya terkena najis, dan dia celupkan di bejana itu. Ya awalnya tidak langsung ternajisi, karena sebagaimana yang sudah dimaklumi ya, kalau air itu ada beberapa kemudian bercampur najis, tidak langsung jadi najis sampai berubah warna atau bau atau rasanya, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ya mungkin tidak langsung jadi najis, tapi kalau misalnya sebentar ada lagi yang seperti itu, ya sebentar ada lagi, ya akhirnya semakin banyak, maka air itu bisa berubah menjadi najis. Ini disebut dengan saddu dzari'ah, ya menutup celah yang bisa merusak. Nah, fala yaghmis, al-ghamsu ma'lum, yakni wad'ul yadi fil ina. Dan yang dimaksud dengan al-ghams itu adalah meletakkan atau memasukkan tangan ke bejana. Ya. Ai la yaghmisu yadahu fil ina'i yatawadda hatta yaghsilaha talatan. Maksudnya jangan dia mencelupkan tangannya di bejana tersebut untuk berwudu sampai dia cuci sebanyak 3 kali. Jadi misalnya dia mau berwudu, ya, jangan langsung ambil air wudu sebelum dia cuci tangannya. Ya. Jangan dia langsung berwudu, tapi hendaknya dia cuci dulu tangannya sebanyak 3 kali. Ya, setelah itu baru dia
berwudu. Nah, baru dia berwudu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terkait dengan idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Kadzalikal aslu huwa naumul lail. Ini asalnya adalah tidur di malam hari. Ya, tidur di malam hari. Ya. Kenapa? Karena dikatakan ya, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dikatakan di sini dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Kata-kata bermalam. Karena itu dikatakan fa idza qila ma huwa ad-dalilu ala anna an-nauma fil lail. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya? Ya, apa dalilnya bahwasanya itu adalah tidur malam? Maka jawabannya kita katakan lafaz batat. Wal baituta yuradu biha al-lail. Dan yang dimaksud al-baituta, ya, kata batat yang diinginkan adalah di malam hari. Ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah tidur di malam hari. Wa ahlul ilmi yaqulun, sementara para ulama juga mengatakan, ya, maksudnya ya, sebagian besar ulama mengatakan bahwa yata'akkadul ghuslu fi naumil lail, ditekankan untuk mencucinya di tidur malam. Walahu ayyaghsilaha fin nahar, tapi juga dia cuci kalau tidur siang. Ya. Jadi tidur siang juga tetap mencucinya. Tapi malam hari itu lebih ditekankan. Kenapa ya? Karena tentunya tidur di malam hari lebih lama. Ya, dan tidak sadar, dia tidak tahu di mana tangannya dia letakkan. Nah, jadi ini dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu untuk tidur malam. Ya, dan sebagian lain mengatakan bahwasanya ya, tidur malam yang ditekankan. Adapun tidur siang ya tetap dianjurkan untuk mencucinya. Nah, fatabayyana mimma sabaqa anna al-muslima yataharrazu minasyaitan wa yas'a li hifdhi nafsihi. Maka jelaslah dari hadis yang dikaji dengan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia berusaha untuk berlepas diri dari syaitan, berusaha untuk menjaga dirinya. Ya, dia berusaha untuk menjaga dirinya. Wa min dzalika idza staiqadha yadhkurullah. Di antara cara menjaga diri dari syaitan adalah ketika seorang bangun maka dia menyebut atau berzikir kepada Allah. Tsumma yaghsilu yadayhi thalatha. Kemudian dia cuci tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma yastanshiku thalathan. Kemudian dia beristinsyak, menghirup air sebanyak 3 kali. Hirup air maksudnya dia hembuskan juga sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Tsumma yatawaddau. Kemudian dia berwudu. Tsumma yusalli raka'atain. Lalu dia salat 2 rakaat. Ini sunnah-sunnah bangun tidur. 1, ketika dia bangun tidur maka dia berzikir kepada Allah. Yang pertama.
Yang kedua, dia mencuci kedua tangannya. Yang ketiga, dia menghirup air dan menghembuskannya. Ya. Yang keempat, dia berwudu. Dan yang kelima, salat. Kalau mau ditambahkan lagi sunnah yang lain, yaitu mengusap bekas tidur. Cuma tidak ada di dalam hadis. Ya, tidak ada dalam hadis yang dibahas. Ada dalam hadis yang lain. Nabi SAW ketika beliau bangun tidur, beliau mengusap bekas tidurnya di matanya, ya, gosok-gosok begini, ya. Ya, jadi kalau ada tai matanya, ya, apa tai mata? Belek, ya. Nah, dia gosok-gosok bekas tidurnya, ya. Kemudian ada sunnah yang lain, yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran, ya. 6. Baik. Kita ulangi. Ya, kita ulangi sunnah bangun tidur. Yang pertama, yaitu berzikir kepada Allah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menghirup air dan menghembuskannya, termasuk juga berkumur-kumur. Ya. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, salat. Ya. Yang keenam, mengusap bekas tidur. Ini harusnya tadi yang pertama ini, ya. Ya, pertama mengusap bekas tidur, karena kalau sudah salat ya tidak bisa lagi, ya. Nah, dan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan seterusnya sampai ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iya. Itu sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Wallahu ta'ala alam. Iya. Kemudian dari hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, wujubu ghaslil yadain ba'dal qiyami min nawmi al-laili 3 marrat. Iya. Wajibnya mencuci kedua tangan. Wajibnya mencuci kedua tangan setelah bangun tidur di malam hari sebanyak 3 kali. Ya. Fala takfil ghaslatu walal ghaslatan. Ya. Maka tidak cukup hanya sekali cucian atau 2 kali saja. Ya, tidak cukup hanya sekali atau 2 kali cucian. Harus 3 kali. Kemudian di sini wal yadu, apa yang dimaksud dengan tangan? Wal yadu 'indal itlaq yuradu biha al-kaffu faqat. Iya. Dan yang diinginkan dengan tangan di sini adalah al-kaf, telapak tangan. Ya. Maksudnya telapak tangan ya, masuk juga punggungnya. Karena kalau mencuci kan tidak mungkin telapak tangan itu. Ya, telapak tangan ini. Jadi ya sampai pergelangan lah gitu. Itu yang dimaksud. Sehingga apa? Fala yadkhulu fiha dhira'. Tidak masuk dhira'. Dhira' itu lengan, tidak masuk lengan. Ya, jadi bukan itu yang dicuci, hanya tangan saja. Sampai pergelangan. Wa hadha huwa madhhabul Imam Ahmad. Ya.
Inilah madhab Imam Ahmad. Iya. Wal jumhur ala annahu mustahab. Ya, jadi Imam Ahmad atau madhab Imam Ahmad mengatakan ini adalah hal yang wajib, mencuci kedua tangan ketika bangun tidur. Ya, adapun jumhur ulama mengatakan itu adalah hal yang sunnah. Ya, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ya, qayyadna binaumin lail liqalihi fa innahu la yadri aina batat yaduh wal baitu tatu ismun linaumin lail. Ya. Kita batasi dengan tidur malam berdasarkan sabda Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya. Sementara al-baitutah, yang dimaksud dengan al-baitutah adalah ismun linaumin lail. Itu adalah nama untuk tidur di malam hari. Ya. Wa sayati madhhabul jumhur annaha tusalu min umumin naum lailan aw nahara. Walaupun ya akan datang juga penjelasannya bahwasanya jumhur ulama mengatakan ini umum. Ya, yaitu tidur malam dan tidur siang. Tidur malam dan tidur siang. Iya. Nah, ini ya faedah yang kedua. Jadi apa namanya? Sebagian ulama membatasi bahwasanya itu hanya untuk tidur malam saja. Dan jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan itu umum untuk tidur malam dan tidur siang. Tapi apa? Ada tadi ucapan Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ya, bahwasanya iya, mencuci tangan di malam hari itu yang ditekankan. Walaupun ya, untuk siang hari, tidur siang hari itu juga tetap dianjurkan untuk dicuci. Nah, kemudian yang berikutnya dari faedah hadis yaitu fihi istihbabu al-kinayah, fihi istihbabul kinayati amma yustahya minhu idza hasala al-ifham biha. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk memberi bahasa kinayah, bahasa kiasan pada perkara-perkara yang seorang itu malu mengucapkannya. Ya, kan di sini katakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Ya. Kan bisa saja bahasanya vulgar kan? Iya. Tangannya bermalam di sini, tangannya tapi Nabi SAW tidak mengatakannya. Ya, tidak mengatakannya. Nah, dia hanya dikatakan dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Ya boleh jadi di tempat-tempat yang saya kira semua orang memakluminya. Nah, inilah bahasa kinayah. Inilah bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sehingga ketika mengungkapkannya tidak vulgar. Nah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Bahasa-bahasa ya, yang seorang itu tidak akan merasa malu. Coba misalnya di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah ada ayat terkait dengan puasa.
Setelah hukum-hukum puasa, di akhir ayat terkait dengan hukum puasa dikatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan ar-rafath terhadap istri-istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Ya, mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian juga adalah pakaian untuk mereka. Ini kan bahasa yang sangat indah. Ya. Bahasa yang sangat indah. Nah, dan siapapun membacanya itu tidak merasa canggung. Ya, orang tua yang membacanya dia baca. Ya, remaja membacanya dia baca, anak-anak dia baca. Ya, tidak ada orang tua yang ketika mendengarkan dia baca mendengarkan anaknya dia baca surah ini atau ayat ini, ya, tidak ada orang tua mengatakan, nak, lewati dulu itu. Jangan dulu kamu baca. Kenapa? Kamu belum cukup umur. Ya. Tapi semuanya pasti membacanya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang sangat indah. Ya. Demikian juga misalnya di ayat-ayat setelahnya atau ayat-ayat sebelumnya terkait mendatangi istri, dikatakan bahwasanya nisaukum harthul lakum. Ya. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Ya. Fatu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian dari mana saja engkau kehendaki. Ya. Tidak ada orang yang merasa malu ketika membaca ayat ini. Anak-anak, ya, remaja, orang dewasa, sekali lagi orang tua tidak akan mengatakan, nak, jangan dulu dibaca itu, kamu belum cukup umur, lewati dulu. Nah, itulah keindahan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis ini, ya, seperti dalam hadis ini. Nah, dikatakan bahwasanya, ya, innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Ini bahasa yang halus, bahasa kinayah. Ya, tidak disebutkan secara langsung. Ya. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita imani dan kita ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita imani dan kita ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berlalu ya pembahasan kitab, ya, Ta'zimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Kita menyebutkan, ya, kisah orang yang meremehkan hadis ini. Ya, ketika hadis ini dibacakan kepadanya, bahwasanya hendaknya salah seorang di antara kalian ketika dia bangun dia cuci tangannya sebanyak 3 kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Tiba-tiba ada orang mengatakan, enggak, saya tahu di mana tanganku bermalam. Ya, lalu dia bilang, tanganku bermalam di atas tempat tidur. Apa yang terjadi? Karena dia meremehkan sunnah Nabi SAW, mengejek sunnah Nabi SAW. Ya, suatu ketika dia tidur di malam hari, keesokan harinya, ya, tangannya sudah masuk di pantatnya. Ya, tangannya masuk di pantatnya. Nah, oke, ini menunjukkan bahayanya mengejek atau mencela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wa an Laqit ibni Sabrah wa Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Wa li Abi Dawud fi riwayah idza tawadda'ta famadmid. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah di antara jari jemari ketika berwudu, ya, sela-selai, ya. Termasuk juga nanti ada pembahasan, ya, anjuran untuk menyela-nyelai jenggot bagi orang yang lebat jenggotnya. Nah, wabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima, dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air kecuali kalian sedang berpuasa. Istinsyaq artinya menghirup air. Bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh yang empat, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa li Abi Daud fi riwayah, dan dalam riwayat Abu Daud dikatakan idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Nah, ini ya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, kata beliau, min sunanil wudu at-takhlil, di antara sunnah wudu adalah at-takhlil, yaitu menyela-nyelai. Wa takhlilu yanqasimu ila qismain, sementara menyela-nyelai itu terbagi dua. Ya, menyela-nyelai itu terbagi dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama, yaitu takhlilul asabi', menyela-nyelai jari jemari. Wal qismu tsani, sementara jenis yang kedua adalah takhlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot. Ini yang kedua. Jadi ada dua yang disela-selai. Ya. Pertama jari jemari, dan yang kedua adalah jenggot. Nah, wa takhlilul asabi ma'nahu dalqu ma bainal asabi. Ya. Dan yang dimaksud dengan takhlilul asabi itu adalah menggosok-gosok, ya. Bukan gosok-gosok sampai keluar jinnya, ya. ada istilahnya, ya. Digosok, ya. Nah, gosok ini, ya. Ketika berwudu, ya, dia gosok di antara jari jemarinya. Yadluku syakhsu wa yatawaddau ma bainal asabi. Ya. Jadi seorang menggosok jari jemarinya saat dia berwudu. Ya. Sawa'an asabi'ul yadain au asabi'al qadamain. Sama saja apakah jari jemari tangan atau jari jemari kaki. Ya. Jadi dua-duanya, jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua, ini tadi yang pertama, ya, nyela-nyelai jari jemari, apakah itu tangan atau kaki. Yang kedua, wa takhlilul lihyah yang qasimu ila qismain. Ya, menyela-nyelai lihyah, jenggot, itu juga terbagi dua.
Ya. Pertama, idza kanatil lihyatu khafifah fayakfi ghaslu zahiriha. Kalau jenggotnya itu tipis, ya, seperti saya punya ini lah, tipis. Antum? Ya, tebal. Ya, dagunya. Ya. Oh, dipotongnya. Baik, sunnahnya dibiarkan, ya. Antum tebal ya, ini. Dari sini. Insyaallah. Iya. Nah, ditumbuhkan insyaallah. Ya. Nah, jadi kalau jenggotnya tipis, itu cukup bagian luarnya saja seperti ini. Ya, ambil ya satu kali ya. Sudah cukup. Fayakfi ghaslu zahiriha. Cukup mencuci bagian luarnya saja. Tapi idza kanatil lihyatu katifah, kalau jenggotnya itu lebat, ya, fayaghsilu zahir, maka hendaknya dia cuci bagian luarnya, wa ya'khudhu ma'an, lalu dia mengambil air, ya, wa yuballilu bihil batin, lalu dia juga basahi bagian dalamnya. Jadi kalau dari mukanya kan, dari wajahnya kan langsung ke jenggotnya, ya cuma bagian luar saja yang kena. Ya, maka dianjurkan juga ambil lagi air, dia cuci bagian dalam. Ya, ini kalau jenggotnya lebat. Ya, seperti kalau jenggot orang Arab itu kan. Ya. Nah, tuh tebal-tebal, ya, lebat, ya, lebat. Nah, ini. Jadi dua cara. Jadi satu, untuk yang tipis ya cukup bagian luarnya saja, sudah kena. Tapi kalau lebat, ya dia ambil air juga untuk bagian dalamnya. Nah, wa takhlilul asabi thabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyela-nyelai jari jemari itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wan nabiyyu alaihi salatu wassalam lam yaf'alhu kulla marratin bal ahyanan. Jadi ini hukumnya sunnah. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan setiap kali berwudu. Bal ahyanan, akan tetapi beliau hanya melakukannya kadang-kadang. Ya, jadi tidak setiap kali berwudu selesai. Kalau ada orang yang cuci tangannya saja sudah cukup, walaupun tidak dia selesai. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya setiap kali berwudu. Ya, beliau hanya sesekali, kadang-kadang melakukan hal tersebut. Ya, yakni idza fa'alahu syakhsu ahyanan ma fihi ba's. Artinya bahwasanya kalau seorang itu melakukannya sesekali, ya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dilakukan sesekali. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau misalnya ada yang bertanya, mana dalilnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sesekali saja, tidak dilakukan setiap kali berwudu? Fa idza qil, kalau ada yang bertanya, ma huwa dalilu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu fi kulli marrah? Kalau ada orang yang bertanya bahwasanya, ya, apa dalilnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukannya setiap kali berwudu? Nakul, jawabannya kita katakan haditsu Humran as-sabiq. Kita katakan hadisnya Humran, hadisnya Utsman yang telah berlalu. Ya, apakah di hadis Utsman disebutkan bahwasanya beliau menyela-nyelai? Ya, tidak. Tidak disebutkan bahwasanya Utsman menyela-nyelai jenggotnya, tidak disebutkan bahwasanya ya beliau menyela-nyelai jari jemarinya. Nah,
Sementara di dalam hadis itu Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Iya. Berwudu seperti wudu ini. Berarti ya, Utsman itu hanya melakukan ya wudu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ tidak disebutkan bahwa itu menyela-nyelai jenggot. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, kalau di sini katakan asbigul wudu, sempurnakan wudu. Apa maksudnya? Akmilul wudu wa atmimhu wa atqin al wudu. Sempurnakan, perbaiki, dan ya betul-betul itqan, lakukan secara tepat ketika berwudu. Wa yanbaghi lil muslimi an la yasta'jila fil wudu. Karena itu selayaknya seorang muslim jangan dia tergesa-gesa ketika dia berwudu. Bal yatayaqqanu bihaitsu la yabqa syai'un min al-a'dha'i yajibu wasluha aw mashuha qassara fi syai'in minha. Ya. Jadi jangan dia tergesa-gesa ketika dia berwudu. Akan tetapi hendaknya dia yakin. Ya, jangan sampai ada sesuatu dari anggota wudunya itu yang wajib untuk dicuci, yang wajib untuk diusap, lalu dia tidak melakukannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa balik fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah ketika berkumur-kumur. Apa? Ketika menghirup air. Ya. Maksudnya bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung. Ya, ila aqsal am, sampai bagian dalamnya. Ila antakuna sha'ima, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Kecuali kalau kalian sedang berpuasa, maka fala tubalik fil istinsyaq. Jangan bersungguh-sungguh. Kenapa? Khawatir air itu masuk ke tenggorokan, ya, kerongkongan, dan itu bisa dihukumi seperti minum, ya, yang bisa membatalkan wudu. Nah, wallahu taala alam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya istihbabu takhlili asabil yadain wa rijlain inda ghasliha. Disunahkan atau dianjurkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan, demikian juga jari jemari kaki ketika mencucinya. Ya. Dan ini hukumnya ya sunnah. Ya sunnah. Kenapa? Ya, karena di dalam hadis Utsman itu tidak disebutkan. Jadi perintah di sini itu dipalingkan hukumnya oleh hadis Utsman radhiyallahu taala. Yang kedua yaitu istihbabul mubalaghati fil istinsyaq indal wudu illa ma'as siyam. Ya. Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh ketika menghirup air saat berwudu. Ya. Kecuali kalau sedang berpuasa. Maka tidak dianjurkan bersungguh-sungguh karena khawatir jangan sampai air itu masuk ke tenggorokan. Nah, wa yulhaqu bihi istihbabul mubalaghati fil madmadati li ghairi shaim. Termasuk juga bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa. Li'annahuma ya fi ma'na al-istinsyaq, karena itu juga semakna dengan menghirup air. Kemudian faedah yang ketiga, wujubul madmadati 'inda al-wudu. Wajibnya ya berkumur-kumur ketika berwudu. Ya. Walaupun ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi ya pendapat yang kuat bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib.
Kayak ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya terkait dengan masih ada sedikit terkait dengan menyela-nyelai dan juga bagaimana sifat atau berapa banyak air yang digunakan oleh Nabi SAW ketika berwudu. Ya, jelasan kadar air yang digunakan oleh Nabi SAW ketika berwudu. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan.